Selamat malam, perkenalkan nama saya Fernando Alexander, NIM 18090355024. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai UAS pada mata kuliah Operational Research 1. Dan mungkin langsung saja kita lanjut ke soal. Di sini di soal tertulis ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian dan masing-masing dari 3 orang yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan tertentu, menghendaki tunjangan jabatan yang berbeda. Seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut, tabel berikut menunjukkan besarnya tunjangan jabatan dalam puluhan ribu rupiah yang dikehendaki oleh masing-masing orang pada tiap kota yang berbeda. Di sini ada tabel kota, yaitu Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan. Dan cabang di sini ada Ari, Novi, dan Ika. Dengan besar tunjangan untuk Ari di kota Banjarmasin itu sebanyak 240, di Pontianak 140, Palangkaraya 150, Tarakan 140, lalu di Novi Banjarmasin sebesar 100, Pontianak 220, Palangkaraya 170, Tarakan 190. Lalu di Ika tunjangannya sebesar di kota Banjarmasin 210, Pontianak 100, Palangkaraya 200, dan Tarakan 100. Di sini yang ditanyakan bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberi tunjangan jabatan kepada 3 orang tersebut menjadi minimal. Mungkin langsung saja kita buka di sini hasil pengerjaan saya. Ya. Di sini kita buat tabel penugasan terlebih dahulu. Di sini tabel dibuat sama seperti pada soal. Kemudian kita lanjut ke langkah pertama dengan menambahkan kolom atau baris dummy Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan. Dengan jumlahnya masing-masing dummy ini kita beri angka 0. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, Ari, Novi, dan Ika serta dummy. Di sini kenapa bisa didapat angka 100? Jadi angka terbesar dikurangin angka terkecil setiap pada kolomnya. Lanjut, jadi karena di sini angka terkecilnya adalah 140, maka 140 dikurang 240, maka didapat hasilnya 100. Lalu di sini di Palangkaraya sendiri ada angka 150. Karena angka terkecilnya 140, maka didapat hasilnya sebesar 10. Lanjut kita ke Novi. Kemudian di sini ada angka terkecilnya 100 dan angka terbesarnya itu 220. Maka didapat 100 dikurang 220 didapat 120. 100 dikurang 170 didapat hasil 70. 100 dikurang 190 didapat 90. Kemudian di Ika angka terkecilnya di sini adalah 100 dan angka terbesarnya itu 210. Maka 100 dikurang 210 didapat angka 110. Lanjut, 100 dikurang 200 didapat angka 100. Kemudian 100 dikurang 110 didapat hasilnya 10. Kemudian kita sehingga didapatkan hasil optimum dengan dibuat garis optimum seperti ini. Dan angka 00 tadi itu sebagai tempat mereka di mana ditempatkan. Karena di sini Ari mendapatkan 2 kota di Pontianak dan Tarakan, sedangkan Ika hanya didapat di kota Pontianak, tidak mungkin Ari berada di Pontianak, maka penempatannya di Tarakan pasti akan kosong. Jadi dibuat untuk Ari itu bertempat di Tarakan, Novi di Banjarmasin, Ika di Pontianak, dan di Palangkaraya sendiri tuh dummy yang mengisi. Kemudian kita buat di sini. Lalu kita lanjut di sini total biaya yang dikeluarkan untuk di kota Banjarmasin. Cabangnya itu Novi,
didapat biaya tunjangan dalam puluhan ribu rupiah itu sebesar 100, untuk Ika di Pontianak sebesar 100, Dami di Palangkaraya 0, Ari di Tarakan sebesar 140. Maka didapat hasil total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 340. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A, pabrik B, pabrik C. Dan kapasitas produksi tiap bulan 90, 60, 50. Dengan jumlah total 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Untuk kota Solo, permintaan tiap bulannya itu sebesar 50 ton, kota Kudus sebesar 110 ton, kota Tegal sebesar 40 ton. Dan didapat total permintaan tiap bulan itu sebesar 200 ton. Di sini perkiraan biaya transportasi tiap ton dari setiap pabrik ke masing-masing kota adalah dari pabrik A ke kota Solo sebesar 20.000, pabrik B ke kota Solo sebesar 15.000, dari pabrik C ke kota Solo sebesar 25.000, dari pabrik A ke kota Kudus 5.000, dari pabrik B ke kota Kudus 20.000, dari pabrik C ke kota Kudus 10.000, dari pabrik A ke kota Tegal 8.000, dari pabrik B ke kota Tegal 10.000, dan dari pabrik C ke kota Tegal itu sebesar 90.000. Maka yang ditanyakan di sini bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari kegiatan kota besar tersebut. Karena sesuai dengan metode, karena NIM saya genap, jadi di sini saya menggunakan list cost. Kemudian lakukan optimasi dengan menggunakan metode MODI. Oke, kemudian langsung saja kita buka pengerjaan. Jadi terlebih dahulu saya membuat layar seperti ini dibagi 2. Langsung saja kita jelaskan. Di sini kita langsung buat saja karena tadi pabrik A ke kota Solo itu sebesar 20.000, jadi angka yang di sebelah kanan ini dalam satuan rupiah. Jadi pabrik B di Solo itu 15.000, kita tulis di sini 15. Di pabrik C ke kota Solo itu 25, Kudus 5. Kemudian pabrik B ke Kudus itu sebesar 20.000. Dari pabrik C ke kota Kudus itu sebesar 10.000. Lanjut di sini dari pabrik A ke kota Tegal itu sebesar 8.000, dari pabrik C kota Tegal itu 10.000, dan dari pabrik C kota Tegal itu 19.000. Dengan masing-masing maksimum kapasitas produksi tiap bulannya. Di pabrik A tadi itu sebesar 90 ton, di pabrik C itu 60 ton, di pabrik C itu sebesar 50 ton. Dan daminya itu permintaan dari setiap kota. Di kota Solo itu sebesar 50 ton, di kota Kudus sebesar 110 ton, di kota Tegal 40 ton. Maka total dari permintaan tiap bulannya sebesar 200 ton. Ya, jadi kita lanjut di sini kota Kudus. Di sini terkecilnya berjumlah 5. Jadi supply 90 ton ini dipindahkan ke kota Kudus semua. Lanjut di sini karena angka 10 ada 2 di pabrik B Tegal dan pabrik C Kudus, maka karena di sini Tegal tadi cuma 40 ton, maka kita langsung saja dari 40 ini kita masukkan angka 40 ton di kota Tegal. Kemudian terkecil keduanya di sini karena angka 15. Jadi sisa dari 60 tadi kan sisa 20, maka di kota Solo kita isi langsung 20. Lanjut di sini karena tadi di sini permintaan daminya itu 110 di kota Kudus, maka dapatlah ini sudah. Jadi tidak bisa ditambah dari hasil sisa dari barang-barang supply tadi, karena di 19 itu nggak bisa diisi lagi karena jumlah maksimumnya 40 ton. Jadi kita alokasikan sisa dari 50 ton ini kan sisa 30, maka dipindah ke Solo dari pabrik C. Jadi didapat total 50 ton. Jadi di sini didapat total biaya. Ya,
jadi tadi terkendala merekam. Jadi kita lanjut saja. Di sini total biaya transportasi 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15, 40 dikali 10, 30 dikali 25, 20 dikali 10, maka didapat 2100 dalam satuan rupiah. Maka didapat jumlah total dari biaya transportasinya semua itu sebesar 2.100.000 rupiah dengan degenerasi M-nya 3. Jadi di sini M-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 3, itu didapat dari jumlah pabriknya kan ada 3 dan kota permintaan itu sebanyak 3. Maka 3 ditambah 3 dikurang 1, 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Itu bisa kita selesaikan juga dengan menggunakan metode MODI. Jadi di sini MODI kita buat lagi tabel. Di sini U1, U2, U3, V1, V2 dan V3. Jadi variabel basisnya di sini X12. Maksudnya X12 di sini itu kolom baris 1, kolom 2. Berarti ada di sini. Coba kita lihat. Baris 1 kolom 2 itu sebesar 5. Kita ambil angka yang ada di sininya karena tadi ini sudah dipakai di list cost metode tadi, metode tadi. Kemudian lanjut di X21. Berarti ada di sini 15 didapat. Jadi tidak perlu lagi membaca dari U2 ditambah V1, tidak perlu langsung. Itu cara cepatnya sih. Ini karena saya bikin rumus. Kemudian X23 berarti di sini 2, 3 berarti di sini 10. Kemudian X31, X3 ini 1 berarti 25, kita masukkan sini. Kemudian di sini X32, 2 kolom baris 2 baris 3 kolom 2 didapat 10. Maka terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel yang tidak diketahui. Lanjut di sini ada, kita buat lagi V1 sama dengan 0, V2 sama dengan min 5, V3 sama dengan 5, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan min 5, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 2, 20, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 15. Kemudian di sini kita buat, karena di sini K11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1 didapat 20. Itu dari hasil K11 kolom 1 baris 1 20 dengan U1 tadi sebesar 0 dan V1 nya sebesar 20, maka didapat hasil 0. Kemudian K13 baris 1 kolom 3 berarti di 8 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3. Jadi 8 dikurang U1 di sini 0, V3 itu sama dengan 15, maka didapat hasilnya min 7. Kemudian K22 sama dengan C22 U2 dikurang C22 dikurang U2 dikurang V1 di sini. Maaf, saya belum nulis di sini, ini V1 harusnya. V2 salah, V2 di sini kan min 5. Jadi didapat 20 dari hasil V1 tadi dikurang min 5 dari U2 dikurang lagi 5 dari hasil V2 tadi. Kemudian lanjut di sini K33 kolom 3 baris 3. Berarti baris 3 kolom 3 berarti dia ada di 19. 19 dikurang U3 nya tadi itu sebesar 5, maka ditulis 5 di sini. Lanjut di sini kan karena K33 berarti V3 nya juga masuk, berarti 15 min 1. Karena di sini masih terdapat angka min, kita buat jalur tertutup. Jadi di sini
bisa kita mulai dari mana saja. Jadi bisa kita mulai dari sini ke sini, dari sini. Ini dari sini ke atas lagi, harusnya ada lagi panah ke atas. Saya belum lupa lagi bikin. Seharusnya ada lagi ke atas karena ini transportasi ketutupnya dari baris 1 ke kolom 3, kemudian dari kolom 3 ke kolom 2, lanjut ke 10, 25, 15 dan 10. Jadi kita mulai dari sini juga didapat karena tadi di sini X13 min X12 X23 X31 dalam kurung min 90, 40 dan 30 sama dengan 30. Jadi kita masukkan angka semua ini 30 karena hasil berat ton di sini tuh kosong. Jadi kita buat nih. Jadi karena di sini 0, kita buat 0 ditambah 30 hasilnya 30. Terus karena selama transportasi di 5 itu ada 90, maka 90 dikurang 30 sama dengan 60. Jadi ketika itu bergerak ke kiri ke kanan itu hasilnya ditambah, tapi ketika turun naik itu hasilnya dikurang. Kemudian turun kita ke bawah. Di sini karena hasilnya tadi itu sebesar 20, maaf ini saya salah nulis, harusnya ada di sini letaknya. 20 tambah 30 hasilnya 50. Saya kurang konsen nulisnya. Jadi karena tadi di sini berat tonnya ada 20 dari yang sebelumnya di sini, maka 20 ditambah hasil 30. Kemudian dilanjut ke 25. 25 karena di sini berat tonnya ada 30, maka kita tulis 30 dikurang 30 sama dengan 0. Kemudian kita ke atas 20 karena di sini ada 20 ditambah 30 sama dengan 50. Kita lanjut ke kanan. Itu 40 dikurang 30 sama dengan 10. Maaf saya revisi. Ketika jalur tertutupnya itu bergerak dari kiri ke kanan, itu hasilnya adalah minus. Tapi ketika jalur tertutupnya itu dari atas ke bawah, itu adalah hasilnya plus. Jadi kita buat di sini variabel basisnya untuk X12 berarti baris 1 kolom 2 itu sebesar baris 1 kolom 2 itu didapat 5. Kemudian X13 didapat 8, X21 didapat 15 di sini, X23 itu adalah 10 dan X32 berarti didapat 10. Jadi terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel yang tidak diketahui. Jadi di sini kita buat V1 sama dengan 13, V5, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 8, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 2, V3 sama dengan 5. Jadi karena terkendala waktu lagi, jadi kita percepat. Di sini K11 itu 20, K11, C11 dikurang U1, V1 20 dikurang 0 dikurang 13 sama dengan 7. Pabrik B K22 berarti dari C2 kolom 2 berarti dapat 25. Dan 15 didapat dari sini tadi V1 K31 3 kolom 1 berarti di sini adalah baris 1 kolom 3. Jadi di sini didapat 19 5
Jadi di sini kita buat V1 sama dengan 13, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 8, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 2, V3 sama dengan 5. Kemudian K22 sama dengan C2 kurang U2 dikurang V2 sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 5. Jadi C22 di sini adalah maksudnya baris 2 kolom 2, didapat hasil 20 dengan U2 tadi sebesar 2 dan V2 tadi itu sebesar 5. Kemudian K31 baris 3 kolom 1. Berarti di sini kita tulis angka 25. Kemudian U3 itu U2 itu sebesar 5 dikurang V1. V1 nya itu adalah 13. Ya maaf, di sini V1 nya itu adalah 13. Maka di sini didapat hasilnya itu adalah 7. Di sini jadi 13. Maaf, saya salah nulis. Kemudian K33 baris 3 kolom 3 itu adalah 19 dengan U3 itu sebesar 5 dan V3 sebesar 8, maka didapat hasilnya 6. Sehingga alokasi sudah optimal karena tidak ada nilai negatif dalam K. Maksudnya tidak ada nilai negatif dalam K. Jadi nilai tadi yang dalam sini itu hasilnya semua adalah positif atau tidak ada minus. Jadi kita lanjut di soal B nya, itu yang ditanya adalah berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menentukan kebutuhan ketiga kota tersebut. Jadi total biaya transportasi optimum di sini adalah 60, di sini 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10, didapat hasilnya itu adalah 1890. Dalam jumlah rupiah kita buat menjadi 1.890.000. Jadi kita lanjut di soal nomor 3. Itu ditanyakan adalah maximize sama dengan X1 sama dengan 8X1 tambah 5X2 subject to X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 6, X9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45, X1 X2 lebih dari 0 dan integer. Selesaikan dengan menggunakan metode Branch and Brown. Diketahui hasil akhir dari metode simplex sebagai berikut. Basic variabelnya X1 X2 ZJ dan CJ dikurang ZJ. X1 itu adalah 0, 1, 8, dan 0. X2 nya, koefisien of nya itu X pada X2 itu 1, 0, 5, 0. Di select pertama didapat 2,25, 1,25. Select 2 itu 0,25, 0,2. RHS nya di sini, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya untuk RHS di sini untuk X1 nya itu sebesar 3,75 dan X2 nya itu menjadi 2,25. Jadi untuk di RHS ZJ itu adalah 41,25. Jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu jadi tadi karena di sini salah, jadi kita buat X1 nya itu jadi 3,75, X2 nya itu sama dengan 2,25, Z sama dengan 41,25. Pembuatan ke bawah menjadi X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2. Jadi di sini untuk metode LP2 itu Z sama dengan 8X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 6, X tambah X2 kurang dari sama dengan 3, X2 kurang dari sama dengan 39. Jadi 9 kali 3 ditambah 5 X2 kurang dari sama dengan 45, X2 kurang dari sama dengan 3,6. Maka didapat Z-nya itu 42. Karena di sini batasannya itu sebesar 41,25. Jadi pada metode LP2
di sini dapat 42, maka melewati batas UB. Kita lanjut di metode LP3. Di sini Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, 4 tambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 2. Z sama dengan 42. Sama, hasilnya itu melewati batas dari hasil penyelesaian sebelumnya yang dilakukan di sini. RHS-nya 41,25. Jadi 9 dikali 4 tambah 5 x2 kurang dari sama dengan 45 tambah x2 sama dengan kurang dari sama dengan 8,1,8 dengan batasan baru Z-nya 41, maka tidak melewati batas UB. Lanjut ke metode LP4, itu Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, x1 tambah 1 kurang dari sama dengan 6, x1 kurang dari sama dengan 5, maka didapat Z-nya sebesar 45. Ini tetap sama melewati batas dari Z 41,25, maka untuk Z metode LP keempat itu melewati batas dengan hasil 45. Lanjut ke 9 kali x1 tambah 5 kali 1 kurang dari sama dengan 45, X kurang dari sama dengan 4,4, didapat batasan baru Z sama dengan 40,6. Dilanjut ke metode LP5. Di sini Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, x1 tambah 2 kurang dari sama dengan 6, x1 kurang dari sama dengan 4, Z sama dengan 42. Sama, hasilnya melewati batas UB. Lanjut, itu ke 9x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, x1 kurang dari sama dengan 3,8, didapat Z 40,4. Kita lanjut ke metode LP6. Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, 4 tambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 2, Z didapat 42. Jadi ini melewati batas juga, melewati batas UB. Dilanjut ke 9 dikali 4 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, x2 kurang dari sama dengan 1,8, Z didapat 41. Metode LP6 juga melewati batas UB. Kemudian di metode LP7, Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, 5 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 1, didapat Z 45. Itu melewati batas UB dengan 9 dikali 5 tambah x2 kurang dari sama dengan 45, x2 kurang dari sama dengan 0, Z sama dengan 40. Jadi sekian hasil penjelasan saya mengenai mata kuliah Operational Reset pada ujian akhir semester genap tahun TA 2019-2020. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.